Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas tutorial lagi tentang algoritma dan struktur data. Sebelumnya perkenalkan lagi, nama saya Justina Betudo Santos, NIM 21110047 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan lagi tutorial tentang algoritma dan struktur data. Yang dimana di sini ada soal UAS, dimana untuk memenuhi UAS tentang algoritma dan struktur data. Kita langsung saja ke soalnya. Di sini soal yang pertama, nomor pertama itu buatlah sebuah program untuk menampilkan bilangan faktorial dari 10. Di sini kita langsung saja ke aplikasi DevC++-nya. Di sini saya sudah membuat programnya. Dan di sini ada perintah include use string, terus using namespace std dengan in main. Terus kita masukkan di sini ada perintah code, di sini program C++ menghitung faktorial. Di sini input in itu maksudnya integer, angka hasil dengan i itu angka yang berapa yang kita masukkan. Terus code-nya itu input angka, terus hasilnya itu sama dengan 1. Terus for di sini untuk menghasilkan pengulangan yang sudah diketahui jumlah perulangannya. Perulangannya itu cukup 1 kali saja. Dimana for ini syarat perulangan dan yang di bawahnya ini adalah pernyataan. For-nya tuh i-nya tuh sama dengan 1, i kurang sama dengan angka dengan i plus i-nya tuh misalnya ada 10 terus 10 tambah 1 sama dengan 11 dan seterusnya sampai berapapun itu. Selanjutnya code angka itu berarti faktorialnya tuh hasilnya. Dan coba kita jalankan. Di sini dari soal diminta dari faktorial dari 10. Kita masukkan 10. Terus kita enter. Oke, hasilnya 10 faktorial itu seperti ini. Hasilnya selanjutnya kita ke nomor 2. Nomor 2-nya di sini buatlah sebuah program untuk menginput, menghitung dan mencetak perkalian matriks 3x3. Kita langsung kayak DevC++-nya. Di sini saya sudah buat programnya tentang perkalian matriks, yang dimana matriks A dikali matriks B sama hasilnya tuh matriks C. Terus kita lihat di sini ini tuh matriks 1 itu panjang nilainya tuh 10 dengan 10, terus matriksnya tuh juga 10 juga, matriks 2 nya juga 10, terus in i j k m n p q dengan jumlahnya tuh sama dengan 0. Di sini kita ada masukkan perintah, masukkan jumlah baris matriks pertama, yang dimana matriks pertama itu m, terus masukkan jumlah kolom matriks pertama yaitu n. Selanjutnya code-nya itu masukkan jumlah baris matriks kedua yang dimana P, terus masukkan jumlah kolom matriks kedua yang itu Q. Selanjutnya di sini kita menggunakan penyeleksian, dimana penyeleksian kondisi dengan if else, yang dimana dengan if else ini di sini ada lagi for. Di mana di sini if itu penyeleksian kondisi if else itu dimana pernyataan 1 akan dilaksanakan jika kondisi benar, dan jika kondisinya salah maka pernyataan 2 akan dikerjakan. Di sini kita lihat if-nya tuh n faktorial sama dengan p, dimana code-nya tuh matriks tidak dapat dikalikan satu sama lain dengan if-nya itu. Else-nya tuh dengan itu salah berarti pernyataan keduanya dikerjakan. Jadi code masukkan elemen matriks pertama dengan for i sama dengan 0, i kurang dari m berarti i-nya tuh plus. Dengan for-nya itu for-nya untuk j sama dengan 0 juga, dengan j kurang dari n
J++. Dengan C itu matriks 1 I dengan J, dimana I itu kolomnya, J nya itu barisnya. I nya itu baris, J nya itu yang kolom. Selanjutnya juga kita buat untuk elemen matriks kedua. Dan di sini kita masukkan juga dengan hasil dari perkalian, maksudnya jumlah dari matriks keduanya atau hasil dari perkalian matriks keduanya, yaitu jumlah sama dengan jumlah tambah matriks 1, di mana I J dikali dengan matriks 2 dengan KJ. Dengan itu dari hasil IJ sama dengan jumlah sama dengan 0. Selanjutnya code hasil perkalian matriks. Selanjutnya for, langsung hasilnya. Coba kita jalankan. Di sini masukkan jumlah baris matriks pertama. Di sini matriksnya tuh 3 kali 3. Selanjutnya masukkan elemen matriks pertama. Untuk kolom pertamanya itu misalnya 2, 3, 4. Selanjutnya untuk kolom keduanya tuh 6, 8, 9. Untuk kolom ketiganya itu 1, 4, 5. Lanjutkan masukkan elemen matriks kedua, yaitu misalnya 12, 4, 5. Kolom keduanya itu 6, 9, 2. Kolom ketiganya itu 3, 7, 8. Dan ini adalah hasilnya, hasil perkalian matriks kedua matriks ini, di mana matriks pertama dikali matriks kedua menghasilkan matriks yang ketiga atau matriks C. Selanjutnya kita ke nomor 3. Di sini nomor 3 di sini buatlah program untuk menghasilkan output sebagai berikut, di mana digunakannya tuh stack, yaitu ada menu pilihan, operasi push, operasi pop, tampilkan stack, hapus stack dengan keluar. Di mana pilihan Anda itu 1, masukkan elemen stacknya itu 23, isi stacknya adalah 23. Oke, selanjutnya di sini saya sudah buat programnya. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu stack. Stack itu merupakan suatu tumpukan dari benda. Di sini kita langsung saja di bagian sini ada struct stack, di mana in itu elemen, size-nya dengan in top. Dengan tipe def-nya tuh struct dengan stack struct, di mana kita masukkan deklarasi lagi operasi push, di mana push itu pas, maksudnya untuk menambahkan item pada tumpukan paling atas. Dengan void-nya tuh pas stack kali P dengan in value-nya, terus if P dengan top sama dengan size min 1, dengan code stack penuh, dengan if P elemen seperti ini. Terus selanjutnya operasi pop. Pop ini untuk mengambil item teratas dari tumpukan benda-benda itu. Terus impop, selanjutnya Elsa, itu artinya stacknya itu kosong. Terus menampilkan stack, void display dengan stack kali P, in-nya itu I, if-nya itu top min 1, terus code-nya itu stack kosong dengan Elsa, isi stack adalah, selanjutnya in main-nya tuh stacknya tuh S, in-nya tuh X, C dengan I, di mana S dikali top sama dengan min 1. Dengan do, di mana do sama dengan code, menu pilihan, operasi push, dengan operasi pop, tampilkan stack, hapus stack, keluar pilihan Anda. Switch-nya tuh
di sini dengan switch case, di mana untuk menangani pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah atau banyak alternatif atau banyak item-item begitu. Ini mana setiap cabang akan dijalankan jika syarat nilai konstanta tersebut dipenuhi, dan default akan dijalankan jika semua cabang di atasnya tidak terpenuhi. Pernyataan break menunjukkan bahwa pernyataan setiap keluar dari switch. Jika pernyataan ini tidak ada, maka program akan diteruskan ke cabang-cabang yang lain. Di sini switch-nya tuh case 1 dengan code masukkan elemen stack. Terus pass-nya tuh S dengan X, display-nya tuh S, terus break. Case 2-nya tuh X sama dengan pop dengan S. If-nya itu X faktorial sama dengan -1. Code-nya itu menghapus elemen dengan break. Case 3 display S, break lagi dengan case 4. If-nya itu S kali top sama dengan -1 dengan code N, berarti stacknya itu kosong. Terus code-nya lagi, else-nya lagi itu stack dihapus. Dimana if else tadi itu sudah dijelaskan bahwa if else itu pernyataan satu akan dilaksanakan jika kondisi benar, yang dimana stack kosong ini. Terus jika salah, maka pernyataan 2 yang akan dikerjakan, dimana code-nya tuh stack dihapus. Dengan menghapus stack itu for I sama dengan S kali top, dengan I lebih besar sama dengan 0, dengan min I. Dengan code elemen yang dihapus adalah misalnya 4 atau 3. Yang terakhir get system clear. While-nya itu sama dengan Y-nya itu C faktorial sama dengan 5. Selanjutnya kita coba jalankan. Di sini ada menu pilihannya tuh operasi parse, operasi pop, tampilkan stack, hapus stack dengan keluar. Di sini tadi sudah dijelaskan bahwa itu untuk menambahkan item pada tumpukan paling atas. Dimana coba kita masukkan itemnya itu, kita pilihannya itu 1, masukkan elemen stacknya itu misalnya 5. Selanjutnya di sini ada keluar dengan perintah isi stacknya adalah 4. Selanjutnya misalnya kita ingin menambahkan 1 item lagi pada tumpukan itu, kita pilih lagi 1 untuk pass-nya, terus masukkan elemen misalnya 8. Di sini isi stacknya tuh ada 8 dan 4. Selanjutnya kita akan masuk perintah operasi pop, yang mana operasi pop ini untuk mengambil item paling atas. Coba kita masukkan perintah 2, kita enter. Di sini dia sudah mengambil item paling di atas itu adalah 8, maka dia menghapus elemen 8, berarti clear. Berarti sudah dihapus. Coba kita melihat lagi stacknya tuh dengan perintah kita pilih tampilkan stack 3, enter. Di sini isi stacknya tuh tinggal 4. Terus coba kita pilih yang 4, hapus stack, enter. Di sini perintahnya itu stack dihapus, elemen dihapus adalah 4. Jadi clear. Coba kita lihat dengan perintah tampilkan stack dengan pilih 3. Di sini stacknya tuh kosong karena semuanya sudah dihapus atau diambil. Hanya kita keluar. Pilih 5, enter. Pilihan keluar. Oke, kita close. Selanjutnya kita ke nomor yang terakhir, nomor 4. Dimana buatlah program untuk menghasilkan output sebagai berikut dengan menggunakan queue. Dimana di sini ada menu pilihannya tuh ada in queue, dequeue dengan keluar. Dengan nanti kita memasukkan pilihan, terus masukkan data yang ditambahkan itu misalnya nanti 23 di menu pilihan lagi seperti yang tadi pada stack. Tapi bedanya stack di
Q itu antrian di mana data masuk di satu sisi dan keluar di sisi yang lain. Di sini saya sudah membuat programnya. Di sini kita deklarasi struk antrian dengan struk Q-nya tuh in, front, rear dengan data max. Front di sini artinya depan, rear-nya ini belakang. Dengan terakhirnya tuh kita pakai key. Terus kita masukkan lagi perintah cek apakah antrian penuh dengan bold is full. Is full ini artinya memeriksa apakah Q-nya itu penuh atau kosong, maksudnya penuh. Terus selanjutnya kita cek apakah antrian kosong dengan bold is empty, dimana is empty itu memeriksa apakah Q-nya itu kosong. Selanjutnya kita menampilkan Q dengan void print Q, itu if dengan is empty-nya itu dengan antrian kosong. Kita menggunakan if else yang dimana itu pernyataan satu jika benar berarti tidak akan dilaksanakan, jika kondisinya salah maka pernyataan kedua yang akan dikerjakan. Di mana else nya di sini code Q dengan for in i nya tuh sama dengan key dikali dengan font, i nya tuh kurang dari key, dengan real nya itu i plus plus, dengan code key data i dengan key real-nya itu kurang 1 sama dengan i, itu nilainya berapa. Terus selanjutnya menambahkan data ke antrian dengan void enq. Di sini enq itu memasukkan data ke dalam antrian. Di sini ada perintahnya menambahkan data ke antrian dengan if-nya itu is full. If full itu berarti antrian yang penuh. Else-nya itu berarti kita memasukkan data. Dengan menambahkan data ke antrian, masukkan datanya, terus menempatkan tile pada elemen data terakhir yang ditambahkan dengan perintah di mana key kali real dengan code data ditambahkan. Selanjutnya kita mengambil data dari antrian di mana void the queue. The queue itu berarti mengambil data dari antrian atau mengeluarkan data terdepan dari antrian. Dengan if-nya tuh is empty-nya tuh antrian masih kosong. Else-nya tuh mengambil data dengan perintah dengan menggeser antrian data ke head atau ke atas, ke depan maksudnya, dengan for in i sama dengan key dikali for, dengan i kurang dari key real dengan i plus plus, key datanya tuh i, key datanya tuh i tambah 1. Terus kita menempatkan tile data terakhir yang digeser dengan key kali real dengan print key q. Selanjutnya in main-nya tuh in course dengan do tampilan menu, dimana tampilan menunya tuh menu pilihan, NQ, ada NQ, DQ keluar, terus ada masukkan pilihan. Switch-nya tuh ada case satunya tuh NQ dengan break, terus case keduanya tuh DQ, break, terus default, code-nya tuh pilihan tidak tersedia, terus selesai break. Dengan while close faktorialnya itu 3 dengan return none. Coba kita jalankan. Di sini ada menu pilihannya tuh ada NQ dengan DQ dengan keluar. Di sini kita coba masukkan pilihannya tuh dengan NQ, di mana kita memasukkan data ke dalam antrian. Misalnya tuh kita pilih 1. Di sini kita masukkan datanya tuh misalnya 3, terus kita enter. Data ditambahkannya tuh berarti Q-nya tuh 3. Selanjutnya misalnya kita ingin menambahkan lagi satu data lagi, dan kita pilih 1 NQ-nya, terus kita masukkan datanya itu misalnya 4, terus kita enter. Di sini Q-nya itu ada 3 dan 4.
Selanjutnya kita pilih nomor 2 untuk DQ. DQ itu artinya kita mengeluarkan data terdepan dari antrian atau mengambil data terdepan dari antrian. Artinya kita pilih D2, kita enter. Di sini dia sudah mengambil datanya atau mengambil nomor 3-nya. Pemisahannya tuh seperti kita mengantri di bank, di mana ada nomor antrian, terus nomor antriannya itu misalnya ada 1, 2, 3, 4, di mana yang akan dipanggil dahulu itu berarti nomor 1-nya, dan sisanya tuh 2 dan 3 selanjutnya kita panggil seterusnya sampai selesai. Di sini data 3-nya tuh sudah diambil, berarti sisa Q-nya tuh sisa 4. Terus misalnya kita ambil lagi F2. Oke. Di sini Q-nya sudah kosong, berarti antriannya sudah kosong. Karena sudah mengambil data 4, berarti antriannya sudah kosong, berarti antriannya itu sudah selesai. Ini itu kita pilih 3, keluar. Oke, pilihan tidak tersedia. Terus kita close. Sekian penjelasan tentang algoritma hari ini, tentang faktorial, perkalian matriks 3x3, stack dengan Q. Semoga bermanfaat. Maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasannya. Mohon maaf. Sekian dan terima kasih.